Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur kita bertemu lagi di pagi hari ini. Saudara, selalu kalau kita mendapat kesempatan itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan sebelumnya, kita akan masuk dalam doa sebentar. Bapak, kami datang padamu. Kami bersyukur buat penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam sampai pagi ini, bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih buat kemurahan kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Ini menjadi bekal buat kami sepanjang hari ini yang akan menuntun, membimbing kami pada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat di sini ayat ini berkata, Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Pada hari ini. Puji Tuhan. Saudara, apa maksud Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi? Karena Tuhan berbicara hal yang sangat penting, hal yang sangat serius, hal yang sangat menentukan hari ini, esok, dan sampai selamanya. Ayat ini berkata, selanjutnya dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saudara, di sini ayat berkata, sampai dia memanggil saksi untuk mendengarkan perkataan Tuhan kepada umat Tuhan Israel. Di sini dia katakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan perhadapkan, artinya Tuhan kasih pilihan, kesempatan bagi umatnya untuk memilih. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang diktator, yang pokoknya apa yang dia mau harus, tidak. Tapi dalam ayat ini Tuhan bilang, aku memanggil saksi langit dan bumi. Dan dia katakan, aku perhadapkan tujuannya, aku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ini Tuhan berkata kepada umatnya, dan langit bumi menjadi saksi. Wah, luar biasa ya. Tidak tanggung-tanggung, Tuhan panggil langit, bumi. Mereka punya telinga dan punya mata untuk melihat dan menjadi saksi antara Tuhan dengan umatnya. Saudara, ini hal yang tidak main-main. Ini hal yang sangat serius, karena Tuhan memanggil langit bumi. Berarti ada hal yang sangat penting Tuhan akan sampaikan kepada umat Tuhan, juga untuk semua orang, siapa saja yang mau mendengar, yang mau percaya akan firman. Ini terbuka untuk semua, khususnya bagi umat Tuhan. Apa yang dia katakan? Di sini dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan perhadapkan dua hal yang saling bertentangan. Satu hal kematian dan kutuk, atau berkat dan kehidupan. Dan dua hal ini sangat penting bagi manusia pada umumnya dan bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Ya, berkat dan kehidupan ini satu sisi, dan sisi lain kutuk dan kematian. Tuhan bilang, aku perhadapkan padamu. Artinya, pilih mana yang kamu mau pilih. Berkat dan kehidupan, atau kematian, kutuk dan kematian.
Buat kita anak-anak Tuhan, jadilah orang yang bijaksana, yang memilih yang tepat dan benar. Tentulah sekali bahwa kita akan pilih kehidupan, kita akan pilih berkat, karena ini janji Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun akan pilih kutuk dan kematian. Itu secara manusia pun akan terjadi. Dia tidak akan pilih kutuk dan kematian, apalagi anak-anak Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang apa? Kalau kita mau pilih berkat dan kehidupan, maka itu pilihan yang sangat bijaksana, yang sangat Tuhan senang, keputusan yang tepat dan benar. Tetapi saudara, sadar atau tidak sadar, banyak orang memilih kematian dan kutuknya Tuhan dan kematian. Banyak orang tidak sadar, tetapi lewat perbuatan-perbuatannya itulah menentukan dia ada di pihak mana. Apakah berkat dan kehidupan, ataukah kutuk dan kematian. Tingkah laku perbuatan manusia setiap hari itu ada nilainya. Tuhan melihat kita setiap hari hidup. Bahkan ayat ini dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Mau lari kemana kita? Langit di atas, bumi di bawah, menjadi saksi. Mata langitnya langit dan matanya bumi akan melihat tingkah laku perbuatan kita. Kalau kita mau memilih yang bijaksana, artinya hidup dan diberkati, atau kutuk dan kematian, tergantung tingkah laku hidup saudara dan saya. Sikap hidup kita, hari-hari sepak terjang kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita kata-katakan, apa yang kita pikirkan, semua itu ada nilai-nilai. Yang menilai siapa? Tuhan bilang langit dan bumi. Dia yang menilai dan dia menjadi saksi. Oh saudara-saudara, bukan manusia menjadi saksi. Manusia tidak bisa dijamin benar kebenarannya, benar dia berdiri atas kebenaran atau kebohongan. Tetapi kalau langit dan bumi diangkat jadi saksi, maka itu kesaksian tidak terbantahkan. Ya, ya, tidak. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita orang Kristen, anak Tuhan, jemaat Bethlehem, siapapun yang mendengar, punya keputusan yang bijaksana, sungguh engkau orang yang luar biasa. Ya, karena keputusan yang bijaksana itu, orang itu di hadapan Tuhan sangat Tuhan senang. Tuhan pasti berkati dia lebih lagi, dan kehidupan selalu Tuhan berikan sepanjang umur kita, hidup kita Tuhan berkati. Haleluya. Jangan salah pilih. Saudara tidak bisa membantah kepada Tuhan. Kalau engkau salah pilih, ya salah. Kalau engkau benar dalam pilihan, ya engkau dibenarkan. Puji Tuhan. Sini ayat ini selanjutnya dikatakan, sebab itu dia bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ini maunya Tuhan. Ini maunya kita semua. Sepanjang kita sadar, kita mau pilih kehidupan dan berkat. Puji Tuhan. Bahkan ayat ini, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi saudara dan saya sebagai orang tua, bapak ibu, sampai turun-turunan ke anak cucu cicit, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan punya pilihan yang tepat dan benar, yaitu keuntungan, berkat dan kehidupan. Pilihlah itu, kata ayat selanjutnya, kata-kata akhir dari ayat ini. Pilihlah kehidupan, ditekankan. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Kalau Tuhan bilang hidup, bukan hidup di dunia ini toh, tetapi yang terpenting dikatakan hidup, tapi artinya hidup kekal selamanya. Kalau engkau pilih berkat, haleluya, dan kehidupanmu kekal. Itu berkat Tuhan. Bukan sementara di dunia ini. Dunia ini sebentar lagi akan dilenyapkan.
Tapi kalau kita pilih yang bijaksana ini, yaitu berkat kehidupan, maka kita akan memiliki sorga, tempat kita berteduh selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau dunia langit bumi dilenyapkan, kita akan dipindahkan ke sana. Haleluya. Sebab itu jadilah orang Kristen yang bijaksana, supaya benar-benar pilihanmu tidak salah, tepat pada sasarannya. Puji Tuhan. Yuk kita baca lagi satu ayat. Di sini kita lihat, puji Tuhan, kita baca di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Kita baca ayat yang ke-7 dan 8. Kita baca ayat 7 dulu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Ini sambungan dari ayat Mas. Ditekankan kembali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Jaminan dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap hanya pada Tuhan, Tuhan jamin orang itu diberkati. Amin. Kalau kita dapat berkat dari Tuhan, berkat Tuhan itu sempurna. Ya, bukan saja fisik, tubuh, jasmani, kebutuhan keperluan kita di dunia ini, sampai keselamatan jiwa kita pun terjamin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya ayat berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak akan kecewakan. Kalau engkau menaruh harap kepada manusia, siapapun dia, hebat sebagaimanapun, dia ada keterbatasannya. Ada saat dia akan angkat tangan menyerah, tidak bisa tolong saudara. Tapi kalau saudara menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah angkat tangan pada saudara. Artinya Tuhan tidak pernah tidak bisa menolong saudara. Dia selalu siap dan sanggup menolong saudara, melindungi kita dari segala keadaan dan segala kondisi. Bahkan dia ada selalu untuk kita dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Ini jaminan berkat dari Tuhan bagi orang yang percaya, mengandalkan Tuhan, dan berharap pada Tuhan. Luar biasa. Ditekan lagi dalam ayat ke-8. Di sini katakan apa? Ayat 8. Ia akan, orang yang berkati Tuhan itu, di sini ayat 8 berkata, ia akan seperti pohon yang di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Orang yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan, orang yang memilih hidup dan diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, ayat 8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Puji Tuhan. Artinya apa? Saudara, dalam segala musim, mau musim hujan, mau musim panas, musim kemarau, apapun saudara, artinya dalam suka dan susah, suka duka, tetap Tuhan akan bisa memberkati kita. Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan dan kondisi. Ayat ini bilang dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air, sekalipun musim kemarau, musim panas, musim paceklik, kita tidak bisa, tidak ada apa-apa, sudah menyerah dengan keadaan dunia. Tetapi ingat, orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Yang tidak ada, Tuhan akan mengadakan ada buat saudara yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Apalagi kalau saudara punya sedikit, dia akan berkati berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Berkat Tuhan, sekali lagi saya katakan, bukan saja secara jasmani, tetapi berkat Tuhan itu sempurna. Jasmani diberkati, rohani diberkati, hidup sementara diberkati, hidup kekal pun terlebih diberkati oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Engkau ditanam seperti pohon tepi air, luar biasa, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bukan saja ditanam, tapi akar-akarnya merambat kemana-mana. Artinya semakin kuat engkau, semakin hebat.
Tuhan akan ciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul kuat. Bukan saja di sebelah luar atas kita diberkati, tapi sampai ke dalam. Akar-akar itu merambat kemana-mana. Artinya kekuatan kita luar biasa. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Buat orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, orang yang memilih pilihan yang tepat, yaitu berkat dan kehidupan luar biasa. Puji Tuhan, kata ini ayat selanjutnya apa lagi? Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang tidak mengalami datangnya panas, artinya biarpun kemarau panjang, tetap engkau akan berbuah-buah, engkau akan subur, tumbuh ke atas keluar, kuat ke bawah, kuat, tetap kuat dalam kondisi apapun. Ini janji Tuhan, ya. Dan kata selanjutnya dikatakan yang daunnya tetap hijau. Daun tetap hijau sekalipun kemarau, artinya kita terus diberkati Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam segala musim. Itu janji Tuhan. Tetap hijau. Puji Tuhan. Kiri kanan muka belakang. Boleh menyerah, angkat tangan, frustasi, patah semangat. Tapi anak-anak Tuhan tetap berdiri tegak. Kata Daud. Mazmur Daud berkata, kiriku 10.000, kananku 1.000, semua tergeletak, tapi aku tetap berdiri tegak karena Tuhan yang menopang aku. Itu janji Tuhan dalam ayat selanjutnya terakhir dikatakan sini, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir dalam tahun kering. Puji Tuhan, semua orang berteriak susah, ya, hidup ini susah, semua susah, cari makan susah, kerja susah. Semua susah, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia bilang dia tidak khawatir dalam tahun kering. Haleluya. Ini janji Tuhan. Kata terakhir dikatakan sini, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Itu janji Tuhan buat saudara saya. Langit bumi boleh berubah, lenyap, tetapi janji Tuhan buat kita ya dan amin. Terpelihara, aman, terlindung, terjaga di dunia ini sampai kita masuk surga. Sebab itu, saudara, pilihlah yang tepat dan benar. Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Pilih berkat dan kehidupan, dan selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka hidup kita ke depan, sekalipun dunia sekeliling kita berteriak karena kondisi dan keadaan, tapi saudara dan saya tetap memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena Dia pemelihara jiwa, roh, tubuh kita sempurna di dalam Tuhan. Amin. Ini renungan kita pada pagi hari ini. Biar menjadi berkat buat saudara dan saya, menjadi bekal buat kita sepanjang hari ini. Apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini, dengar firman Allah menjamin hidupmu pasti berhasil, karena Tuhan menyertai kita. El Shaddai. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, firman-Mu, renungan-Mu memberi kami kekuatan baru, pengharapan yang baru, sukacita damai Tuhan menguasai kami, menjanjikan firman-Mu bagi kami sungguh luar biasa. Jiwa roh kami, tubuh kami selalu berharap hanya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan kondisi. Dan firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh umat-Mu sepanjang hari ini, dari pagi sampai siang, malam, sampai sepanjang malam. Tuhan, kami ada di dalam berkat Tuhan. Pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, damai, sukacita turun berlimpah-limpah dalam hidup kami, rumah tangga kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat jasmani, berkat rohani dicurahkan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.